tetap semangat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas selanjutkan ya tentang natural gas. Setelah pertemuan pertama kemarin sudah dibahas tentang rantai kimia dari rantai karbon dari natural gas, karena gas bumi itu adalah hidrokarbon. Jadi rantai karbonnya ya hidrokarbon seperti metana, butana, propana, butana dan lain-lain. Nah, untuk yang sekarang ini tentang natural gas, gas bumi itu sendiri. Oke, langsung saja kita simak pada tayangan berikut. Oke, kita lanjutkan masuk ke materinya, yaitu tentang gas bumi. Gas bumi itu adalah bagian berasal dari sumbernya adalah dari dalam perut bumi. Gas bumi berarti asalnya dari dalam perut bumi. Nah, disebut juga natural gas. Ya, disitu dijabarkan seperti yang kemarin itu ya. Karena kurang lengkap jawabannya kemarin ya. Kalau di sini natural gas adalah suatu fluida homogen yang mempunyai densitas dan viscositas rendah dan merupakan campuran kompleks dari gas hidrokarbon yang mudah terbakar dan non hidrokarbon yang sering disebut sebagai impurities. Nah, pengertiannya bisa digabung. Jadi, gas alam atau natural gas adalah gas yang berasal dari dalam perut bumi, ya, merupakan fluida homogen yang mempunyai densitas dan viskositas rendah dan merupakan suatu campuran kompleks dari gas hidrokarbon yang mudah terbakar dan non hidrokarbon yang sering disebut impurities. Karena gas itu bervariasi ya menurut tempat di mana dia diproduksi, maka bisa ada yang namanya associated gas dan non associated gas ya, atau free unassociated gas atau dan juga associated gas. Associated gas itu apa? Gas apabila dalam reservoirnya itu jadi gas dan minyak berada dalam satu larutan ya, yang suhunya rendah dan tekanannya tinggi. Jika sampai ke permukaan ya masuk ke kalau di bawah permukaan kan tekanannya tinggi, tapi kalau sudah sampai ke permukaan separator tekanannya turun. Jadi naik ke permukaan tekanannya akan turun rendah di separator tadi ya. Nah, akan terpisah dari minyaknya. Jadi sampai permukaan itu gasnya terpisah. Sementara kalau free unassociated gas dari dalam sumur gas, asal sumbernya dari sumur gas. Jadi dia bisa mengalir ke atas dengan sendirinya karena tekanannya yang cukup tinggi. Itulah free unassociated gas. Asalnya dari sumur gas. Di sini yang associated gas itu keluar bersama-sama dengan minyak mentah karena di dalam sumur itu terdapat minyaknya. Sementara non associated gas itu dari dalam sumur yang menghasilkan gas saja, disebut sumur gas. Nah, ini yang sebenarnya yang keluar ikut keluar ke atas ya, itu adalah C5 ke atas ya. Fraksi berat dari sumur gas juga ada beratnya, yaitu kondensat. Fraksi beratnya dari sumur gas yang free unassociated gas itu tetap ada fraksi hidrokarbon beratnya, yaitu yang keluar di situ. Yang liquid yaitu hanya berupa kondensat atau C5 ke atas yang non associated gas. Sementara yang associated gas yang berasal dari sumur minyak, jadi yang ketika di separator itu yang terpisah, yang ke bawah itu adalah minyak, sementara yang ke atas adalah gas. Karena tekanannya turun sehingga otomatis akan terpisah dengan sendirinya. Nah, ini penggunaan gas alam dari 1930-an sampai 1970 bisa dibaca sendiri. Nah, tadi kandungan dari natural gas itu adalah campuran kompleks dari hidrokarbon dan non hidrokarbon. Yang non hidrokarbon itu disebut dengan impurities atau zat pengotor. Zat pengotor itu apa saja? Itu ada pasir dan air.
yang ikut terikut ya, ikut tergerus ya, karena produksi jadi ikut naik ke atas. Dan juga ada hidrokarbon berat, itu termasuk impurities yang nanti akan dipisahkan. Hidrokarbon berat ini nanti kemana? Hidrokarbon berat ini nanti akan masuk ke kilang. Terus ada CO2, ada H2S, nitrogen. Itu adalah contoh dari impurities atau zat pengotor. Selain itu juga ada RSA, merkaptan, dan lain-lain. Nah, dalam central plant ini impurities akan dihilangkan, ya, dimurnikan sebelum gas didistribusikan. Nah, komponen utamanya adalah H dan C, hidrokarbon. Kalau komponen utamanya adalah metana, C1. Nah, kalau natural gas ini adalah hidrokarbon parafin, ya, rumusnya adalah CnH2n plus 2, alkana, metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Nah, itu pentana ke atas, C5 ke atas itu adalah hidrokarbon berat. Nah, kalau kandungan utama dari natural gas itu adalah dari C1 sampai dengan C4, yaitu dari metana sampai dengan butana. Yang paling dominan adalah metana. Nah, ini tentang fasilitas produksi gas alam atau natural gas, ya. Itu tujuannya untuk memisahkan kondensat yang terikut, hidrokarbon berat, kemudian proses pemurnian, penghilangan zat pengotornya, dan kemudian untuk transportasinya dan sebagainya. Fasilitas produksi gas alam itu apa saja? Di sini adalah proses pemisahan gas, ya, pemisahan gas secara umum. Gambaran secara umumnya dari sumur yang keluar adalah high pressure fluid, ya, fluida bertekanan tinggi, isinya adalah oil, minyak, dan gas, ya, 3 fasa ya. Kemudian masuk ke separator. Ya, separator tingkat pertama. Separator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan fluida berdasarkan fasanya. Yang paling ringan adalah natural gas ini ya, gasnya ya. Gasnya kan yang paling ringan, yaitu ke atas. Kemudian yang berat adalah water, air. Kalau di sini adalah 3 fasa, yaitu gas, minyak, dan air. Oilnya itu juga ke sini, masuk ke oil cooler. Tadi kan waternya masuk ke, dibuang ke sumur ya, well disposal well. Sementara oilnya, minyaknya akan masuk ke oil cooler, kemudian masuk ke separator tingkat kedua, seperti tingkat ketiga, dan seterusnya. Sementara gasnya diambil, masuk ke gas cooler, masuk ke gas scrubber. Di sini dipisahkan hidrokarbon berat, kemudian masuk ke gas meter, kemudian masuk ke pipeline, dipasarkan. Di sini diproses juga, di sini ya. Di sini ada pemurnian gas, ada dehidrasi, dan lain-lain ya. Ada pemisahan hidrokarbon berat, pemurnian, dan lain-lain. Nah, yang oilnya dari separator tingkat kedua itu diambil gasnya, pakai gas kompresor, kemudian separator tingkat ketiga juga diambil gasnya lagi. Maksudnya di sini apa? Dari pemisahan separator tingkat pertama itu kemungkinan masih ada gas yang ikut terlarut dan ikut terbawa oleh oil, ikut terbawa dalam minyak. Dan saya di sini terus dipisahkan lagi. Separator tingkat kedua juga kemungkinan masih ada gas yang terlarut, terbawa juga, kemudian dipisahkan lagi. Ya, diberi tekanan menggunakan kompresor. Fungsinya untuk apa? Maksudnya apa? Ya sederhana, yaitu diambil gasnya sebanyak mungkin, yaitu gasnya ada harganya, jadi jangan ada gas yang terbuang. Juga untuk spesifikasi juga, spesifikasi dari minyak. Habis itu minyaknya harus dipisahkan untuk penjualan, ya. Kemudian di sini di tingkat kedua juga masih keluar, masih terbawa air, dipisah juga, dibuang juga. Kemudian gasnya masuk penjualan. Ini adalah gambaran sederhana. Sementara itu untuk transportasi, tadi kan pertama pemisahan kondensat. Karena tukangnya di sini, kemudian hidrokarbon berat. Nah, ini transportasi gas juga itu ada menggunakan pipa dan menggunakan kapal. Menggunakan pipa dan ada bedanya ya, menggunakan pipa dan menggunakan kapal. Kalau menggunakan pipa, bedanya adalah dia wujudnya tetap gas.
Sementara untuk menggunakan kapal wujudnya air, cair. Ya, kenapa kok menggunakan kapal wujudnya liquid atau cair, sementara menggunakan pipa wujudnya gas, tetap gas, tidak dicairkan? Sederhana saja, karena kalau menggunakan kapal tempatnya terbatas. Tempatnya itu terbatas. Jadi harus wujudnya dicairkan. Karena kalau cair itu bisa mempersingkat ruang. Kalau gas itu membutuhkan volume ruangan yang 6000 kali lebih besar daripada ketika dia wujudnya cair. Sementara kalau menggunakan pipa, dia kan mengalir terus menerus secara kontinu. Jadi tidak perlu dicairkan karena volumenya tidak terbatas. Selama alirannya tetap ada, maka volumenya tidak terbatas, jadi mengalir terus. Nah, sebenarnya kalau menggunakan kapal itu kan ada batasnya. Sebesar apapun kapal itu pasti akan ada batasnya, karena itu harus dicairkan dulu. Kalau menggunakan pipa itu tidak perlu ada liquefaction atau pencairan. Di collecting dari sumur masuk ke processing, ya, di sini ada dipisahkan, dimurnikan, dipisahkan airnya, dipisahkan H2S-nya, CO2-nya, HG-nya, dan impurities yang lain dibuang, pemisahan berat dan lain-lain. Baru masuk ke kompresor, ya, dikompresi, ditekan, kemudian dikirim menggunakan pipa. Ada recompression lagi di beberapa titik, jadi ada di beberapa titik tekanannya bisa kehilangan tekanan, ya, jadi butuh kompresor, ya, untuk recompressing sampai dengan reception storage. Sementara untuk menggunakan LNG carrier dicairkan dulu, jadi secara collecting, processing, kemudian masuk ke liquefaction, ya, dicairkan dulu, baru masuk ke storage loading. Habis itu disimpan di tangki, terus dimasukkan ke kapal tanker. LNG-nya masuk ke LNG carrier, kemudian dikirim ke lintas benua, kemudian diterima, dimasukkan ke tangki dulu, reception storage, kemudian digaskan kembali, ya, regasification, kemudian dialirkan lagi menggunakan pipa. Itu ada dua cara transportasi gas, ya. Nah, ini adalah tahapan pemrosesan gas alam. Jadi apa yang kita pelajari dalam gas processing, ya, pemrosesan gas dari dalam sumur, reservoir sampai dengan ke konsumen. Nah, produk dari natural gas itu ada 3, yaitu ada liquefied natural gas atau LNG, ada liquefied petroleum gas atau LPG, yang biasa kalian kenal yaitu tabung gas LPG 3 kilo, 12 kilo gitu, ya. Kemudian ada CNG, compressed natural gas. Itu adalah CNG itu mirip seperti LNG tapi dia tidak dicairkan. Jadi kalau yang tadi lewat pipa itu, ya, itu adalah CNG. Kalau yang menggunakan kapal adalah LNG. Nah, keluaran dari reservoir ini, jadi keluar dari sumur gas maupun sumur minyak, di unsaturated gas ataupun dari saturated gas, masuk ke separasi tahap pertama, pemisahan hidrokarbon berat, pemisahan hidrokarbon cair dan gas. Ya, ada hidrokarbon cair, kemudian ada gas. Hidrokarbon cairnya, minyak maksudnya, itu masuk ke refinery. Sementara yang ini adalah yang gas. Hidrokarbon gasnya itu yang pertama adalah masuk ke pengkondisian, dikondisikan dulu, apakah bisa langsung dibakar ataukah harus langsung dimurnikan terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Yang harus diproses lebih dahulu itu adalah gas yang mempunyai impurities, ada CO2, ada H2S, H2O, air, Hg, dan lain-lain. Tapi apabila gas itu sudah siap dipasarkan, tidak mempunyai impurities, maka masuk ke pendinginan, ya, kemudian ada fraksinasi, dipisahkan C3 dan C4-nya menjadi LPG. LPG itu isinya adalah propan dan butana, C3 dan C4. Kalau LNG sebagian besar adalah metan, ada metannya juga di situ. Ada propan dan butan, tapi sebagian besar adalah metan. Sementara kalau khusus LPG adalah propan dan butan. Ada LPG propan, ada LPG butan. Yang contohnya LPG propan itu adalah yang biasa kalian naik gunung itu, ya,
itu pakai kompor yang menggunakan gas yang tabung kecil, kaleng kecil itu ya, itu adalah LPG propan. Ini masuk ke heat exchanger, terus dipompa menggunakan pipa gas to cells. Ini adalah CNG ya. Sementara yang tadi yang harus dimurnikan ya, masuk ke proses pemurnian itu di sini itu adalah pemisahan H2O, H2S, dehydration, H2 removal, sweetening ya. Kemudian setelah dihilangkan impuritisnya itu masuk ke pendinginan. Kalau dia yang mau menjadi LNG berarti harus dicairkan liquefaction ya, yang tidak mengandung LPG ya, untuk diambil LPG-nya bukan LNG ya, menjadi LPG itu mengalami fraksinasi, diambil C3C4 nya, kemudian di sini paham ya, ini nanti masing-masing anak wajib menjelaskan ini, semuanya harus bisa menjelaskan ini. Di proses yang tadi itu ada namanya unit separasi. Unit separasi itu adalah jadi dari sebuah sumur harus dilewatkan ke surface separation unit atau processing plant untuk memisahkan cairan hidrokarbon kondensat dan menghilangkan senyawa impuritas yang terikut di dalamnya. Yaitu proses separasinya itu adalah pemisahan adalah ada separator, ada liquid extraction plant, ada sweetening plant. Maksudnya apa saja? Separasi itu di mana? Itu di sini. Pemisahan hidrokarbon cair dan berat. Hidrokarbon cair dan gas. Pemurnian sweetening plant itu di mana? Itu di sini. Itu ya. Liquid extraction itu di mana? Itu di sini. Proses pemisahannya itu di situ. Sebelum ditransportasikan, ada beberapa tahapan yang harus disiapkan. Yang pertama, dehidrasi dulu. Untuk apa? Untuk menghindari terbentuknya deposit air, pembentukan hidrat dan korosi. Karena ini kan merupakan reaksi antara gas asam dengan hidrokarbon berat, molekul-molekul hidrokarbon, jadi dia membentuk hidrat. Pengaturan titik embun hidrokarbon untuk menghindari terbentuknya cairan hidrokarbon selama transportasi, kan di liquefaction ya. Dan juga untuk memenuhi spesifikasi penghilangan gas asam H2S dan CO2 untuk mengurangi terbentuknya korosi dan memenuhi spesifikasi komersial dengan meningkatkan nilai kalori. Jadi nilai kalori itu semakin banyak metananya maka nilai kalorinya akan semakin tinggi, harganya semakin mahal. Sementara kalau semakin banyak impuritisnya akan mempengaruhi ke nilai kalori, jadi nilai kalorinya nanti akan turun, jadi harganya akan jatuh. Jadi ada batasan minimum ya. Kemudian bila akan berbentuk LNG atau liquefied natural gas, maka harus didinginkan atau dicairkan, didinginkan hingga sampai mendekati titik didihnya, yaitu minus 160 derajat Celcius, karena titik didih gas metan itu sendiri adalah minus 161,49 derajat Celcius. Jadi 155 sampai 160 ya, minus 150 sampai 160 derajat Celcius. Nah, gas alam itu adalah gas hidrokarbon yang sangat mudah terbakar ya, dengan demikian rasio kebakaran yang dihadapi cukup besar, jadi rasio kebakarnya sangat tinggi. Oleh karena itu alat-alat di dalam lapangan gas plant yang pada plant itu maka harus betul-betul aman, mempunyai kemampuan yang bagus untuk menghadapi resiko tersebut. Nah, ini yang tadi ini ya, yang tadi saya jelaskan ya, adalah komposisi gas alam ya. Asalnya berpengaruh ke komposisinya. Dan asalnya kan tadi ada dua, berasal dari reservoir gas alam atau berasal dari reservoir minyak. Kalau ini dari gas alam ya, gambar reservoirnya seperti ini ya, seperti mangkok terbalik. Ini namanya adalah kaprok. Kaprok itu adalah lapisan impermeable yang tidak bisa dilewati sehingga memperangkap fluida yang ada di bawahnya ini tidak bisa kemana-mana. Ini lapisan tanahnya, lapisan batuan ya, lapisan batuan. Kemudian ini ada sedimentary porous rock, yang biasanya ini adalah batu pasir gitu ya, yang
batu yang sangat ideal untuk menjadi reservoir karena batu pasir itu berpori. Jadi dia mempunyai porositas, jadi mampu untuk menampung, poros dan permeabel. Jadi dia berpori, dia menampung fluida di situ, bisa menampung dan bisa mengalirkan, permeabel. Nah, selain itu di sini ada kaprok. Karena ada kaprok, maka fluidnya terperangkap, tidak bisa kemana-mana. Kalau di sini tidak ada kaproknya, maka dia bisa mengalir bebas kemana saja. Ini adalah gasnya, ya. Itu gasnya ya. Nah, sementara yang ini itu ada oil layer with dissolved gas. Di situ ada layer-layer yang isinya minyak di dalam pori-pori batuan reservoir yang poros. Ada minyaknya, jadi di dalam reservoir ada minyaknya dan ada gas. Kemudian gasnya itu tercampur di dalam minyak, ya, dissolved gas. Kemudian ini ada gas cap. Lah, gas cap itu asalnya dari mana? Lah, tadinya yang gas yang ada di dalam minyak ini yang bercampur dengan minyak, terlalu dalam minyak, jadi mencapai tekanannya naik, mencapai dengan titik gelembung, maka terbentuk gelembung gas. Ada bubble point namanya, itu terbentuk gas, kemudian mulai terbentuk gas. Ini gasnya naik ke atas. Setelah itu kok di atasnya kok ada gas cap, ada kaprok, maka di situ terperangkap di situ. Jadi tidak bisa kemana-mana karena di bawahnya ada cairan, kemudian di atasnya ada kaprok, maka dia terperangkap di situ. Jadi dari terlepas dari minyak, kemudian terperangkap di atasnya itu. Nah, biasanya itu tekanannya tinggi itu di situ. Nah, itu biasanya kalau dibor di situ biasanya di situ diberhentikan dulu, persiapan dulu segala sesuatunya, baik ke semen dan lain-lain, ya, diplak, kemudian nanti diperforasi. Jadi biar nanti lumpurnya juga diganti yang lebih berat biar menangani, karena itu tekanannya kan sangat tinggi. Jadi ketika dibuka nanti tekanannya bisa naik ke atas. Jadi kalau tidak di handle yang benar, maka bisa terjadi kick dan blowout. Jadi kick itu fluida yang di situ, gasnya itu naik masuk ke dalam sumur, kemudian naik ke atas, kemudian menyembur ke atas. Maka kalau misalkan di situ ada api, maka bisa terbentuk kebakaran atau blowout. Nah, kalau di situ ya ada CO2, H2S, ada metana, etana, isobutana, isopentana, normal pentana, heksana, heptana, dan seterusnya ya. Ada kandungan impuritis dan ada hidrokarbon. Ya, ada CO2 dan N2, ada CO2 dan H2S, LNG ada sedikit nitrogen, ada C1 sampai dengan C4, LPG sedikit etana, kemudian bagian besar adalah C3 sampai dengan C4. NCl selain metana ya, isinya selain metana. Kondensat C4 ke sedikit ya, kemudian C5 ke atas. Komponennya adalah seperti itu. Jadi harus paham ya apa saja sih komponen dari LPG. Itu sering saya keluarkan pada waktu tes. Natural gas C1 sampai dengan C4, LNG C1 sampai dengan C2, sebagian ada C3 dan C4, tapi LPG adalah C3 dan C4. Nah, ini ya komponen dari gas alam. Paling banyak adalah metana. LPG yang di sini segini itu, dan itu ada impuritisnya. Dan komposisi gas alam itu ada ini ya. Kita ada arkoporong dan juga ada di Arun, lapangan Arun dan lapangan arkoporong. Kandungan metananya ya itu ada segitu, kemudian di Arun juga segitu banyak ya. Yang mendominasi adalah metana dan juga ada impuritisnya. Dan kemudian yang pengelompokan gas alam berikutnya secara basic itu ada 4 macam, ada wet gas, dry gas, sweet gas, dan sour gas. Di sini wet gas adalah gas yang keluar dari reservoir minyak, itu banyak mengandung minyak dan hidrokarbon berat dan juga uap air. Di dalam reservoir itu banyak mengandung hidrokarbon berat dan uap air, sehingga sampai ke permukaan maka banyak berubah membentuk cairan. Karbon berat dan uap airnya membentuk cairan. Itu adalah wet gas. Kalau dry gas itu tidak banyak mengandung hidrokarbon berat dan uap air di dalam reservoir, sehingga tidak banyak membentuk cairan ketika sampai ke permukaan.
Itu adalah bedanya wet gas dan dry gas. Sweet gas adalah yang tidak banyak mengandung senyawa-senyawa belerang atau sulfur atau H2S ya. Sementara sour gas itu adalah banyak yang mengandung sulfur atau sour gas ya, atau H2S. Nah, ini yang secara garis besar ya. Dan yang perlu dimurnikan itu adalah wet gas dan sour gas. Kalau wet gas dimurnikan dari air, sour gas itu dimurnikan dari H2S dan CO2. Nah, kalau di sini natural gas yang sudah dipisahkan dari wet gas itu masih ada propana, butana. Kalau natural dry gas itu sudah dipisahkan propana, butana. Jadi dipisahkan menjadi LNG. Kalau di sini pengertian seperti itu. Sama saja sebenarnya. Kalau ini kan adalah hidrokarbon berat. Pentana kan hidrokarbon berat. Jadi sudah dipisahkan, banyak mengandung hidrokarbon berat dan ngapain sudah dipisahkan menjadi dry gas. Sama saja. Komposisi gas alam itu adalah senyawa molekul karbon dan ada yang senyawa lain. Molekul karbon itu apa? Ya, ada metana, parafin ya, ada etana, propana, butana, pentana dan seterusnya. Kalau komposisi yang lain itu adalah impuritiesnya. Di sini ada CO2, karbon dioksida, ada helium atau He, ada merkaptan atau RSH, H2O, H2S, itu karbon sulfida, Hg, metal ya. Itu contohnya Hg, raksa atau merkuri, ada juga vanadium. Jadi itu semua termasuk dari impurities. Itu adalah zat pengotor. Senyawa lain ini adalah pengotor dan itu harus dibuang. Kenapa kok harus dibuang? Jadi itu bisa dibaca sendiri ya. H2S kenapa, CO2 kenapa, air kenapa. Jadi H2S itu merupakan racun ya, berbahaya, sangat berbahaya ke lingkungan, racun ya, bisa menyebabkan kematian dan juga sangat korosif karena itu zat asam. Karbon dioksida dan adanya H2S dan CO2 itu bisa memicu terbentuknya hidrat. Jadi ketika bercampur dengan bereaksi dengan molekul hidrokarbon maka akan membentuk hidrat. Dan juga ada merkuri Hg. Jadi ini harus dibuang, kenapa? Karena Hg itu bisa bereaksi dengan alat lain terbuat dari aluminium. Jadi bisa merusak aluminium. Yang terbuat dari aluminium itu apa? Terutama kayak heat exchanger ya, itu di dalamnya itu atau juga alat-alat yang lain itu terbuat dari aluminium. Hidrat itu apa? Hidrat itu adalah suatu kristal yang terbentuk dari molekul-molekul air dengan molekul-molekul hidrokarbon ringan, yaitu metana, etana, propana, dan juga ada H2S dan CO2 reaksi dengan molekul-molekul hidrokarbon tadi, maka akan membentuk hidrat. Hidrat ini merupakan benda padat ya. Jadi dia seperti es padat, tapi bukan es, karena es itu kan bisa mencair. Kalau hidrat tidak bisa mencair. Itu akan dibahas nanti. Ya. Ada tentang hidrat, dehidrasi dan lain tentang pemurnian gas. Itu akan dibahas pada. Nah, ini ada tambahan ya. Di sini ada penggunaan dari natural gas. Listrik itu 40%, kemudian ada natural gas, natural gas, kemudian yang liquid menggunakan kapal tanker, industri 24%, untuk keperluan industri, untuk keperluan rumah tangga 22%, contoh yaitu LPG dan lain-lain, distribusi gas dan masing-masing itu sebagai pemanas, heater dan lain-lain itu 22%. Petrokimia itu 4%. Kemudian untuk kendaraan bahan bakar gas itu 3%. Nah, dan untuk gas yang komersial itu mempunyai heating value nilai kalori ya, itu kilojoule per newtonmeter. Kemudian dew point titik embunnya adalah kurang dari minus 10 derajat Celcius pada tekanan 50 bar. Kemudian kandungan air, water contentnya adalah kurang dari 150 part per million volume.
ppm itu adalah part per million volume. Jadi dalam satu bagian dalam 1 juta volume itu adalah ppm volume. Ya, jadi gasnya itu 40% untuk power, ya, untuk listrik. Kemudian untuk industri itu 24%. Kemudian untuk rumah tangga itu adalah 22%. Kemudian untuk petrokimia itu adalah 4% dan sisanya adalah PPG, ya, maaf, bukan PPG. Ini adalah C3, ada propana butana itu menjadi LPG. Impuritisnya ini yang pemisahan hidrokarbon berat, ya. Ini kalau CO2 menggunakan amin proses H2O, CO2 dan H2O menggunakan amin proses, H2O menggunakan dehidrasi, Hg itu menggunakan Hg removal. Itu treatmentnya. Hg absorption atau Hg removal itu untuk pemurniannya, cara pemurniannya. Nah, untuk pemisahan C3 dan C4-nya itu adalah menggunakan fraksinasi, ya, atau liquid extraction. Di sini namanya LPG extraction, ya, karena diambil C3 dan C4-nya. Ini adalah berdasarkan trayek didihnya. Jadi fraksinasi adalah pemisahan berdasarkan trayek didihnya. Kalau pentana dengan suhu 36 derajat Celcius, C5 pentana. Ini untuk hidrokarbon berat, ya, bahan bakar minyak, ya. Suhunya diturunkan sampai minus 0,5 derajat Celcius itu menjadi butana C4. Butananya terpisah. Kemudian minus 42 derajat Celcius propananya terpisah. Nah, inilah LPG C3 dan C4. Diturunkan lagi sampai minus 89 derajat Celcius itu adalah etananya terpisah. Sampai dengan minus 161 derajat Celcius metananya terpisah. Sampai dengan minus 161 derajat Celcius. Bayangkan dinginnya berapa, ya. Itu sangat dingin, sangat rendah. Itu menjadi LNG, ya, C1 dan C2. Kalau LPG C3 dan C4. Nah, ini adalah gas fraksinasi. Trayek didihnya itu di sini. Ini penting, harus bisa paham ini karena saya sering mengeluarkan ini pada waktu tes. Bisa dibayangkan ini suhunya minus 161 derajat Celcius itu bisa memberikan seperti luka bakar yang sangat tinggi. Bisa sol sepatu yang sangat bagus sekalipun itu, ya, sepatu safety itu di beberapa detik saja itu bisa jadi keripik. Bayangkan ketika ketemu di kulit manusia. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang natural gas, ya. Nanti akan tugas yang dilihat dan dipelajari materi ini dan juga materi yang sudah akan saya kasih. Nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang proses pemurnian gas, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.